Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hitsman Arif, bersama dengan Bung Rocky Gerung. Hari ini hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021. Sebagian dari Anda yang umat Muslim, terutama di kawasan Jakarta dan juga Jawa Barat ini kelihatannya hari ini tidak bisa lagi sholat Jumat. Karena sudah ada edaran masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain, termasuk nanti juga hari Minggu ya, ketika gereja juga ditutup kembali ini. Bung Rocky, situasinya memang semakin serius ini. Ya, ini soal COVID saya kira peringatan dari dunia, WHO, peringatan dari negara-negara tetangga juga menunjukkan bahwa Indonesia harus sangat serius menangani soal ini. Kalau enggak, ini COVID bisa menimbulkan keonaran lagi nih. Nah, kalau keonaran ini jadi saya ingat sidangnya Habib Rizik Syihab, karena ternyata selain keonaran tuh yang menarik itu adalah yang jadi sekarang banyak sorotan. Satu, ketika majelis hakim menyampaikan kepada Habib Rizik Syihab bahwa dia bisa mengajukan pengampunan gerasi kepada Presiden Jokowi kan, dan langsung waktu itu ditolak oleh Habib Rizik Syihab, jadi banding gitu. Kelihatannya orang juga pada bingung, loh kenapa ini orang belum inkrah, belum ada kekuatan hukum tetap kok tiba-tiba nyuruh gerasi, meskipun diatur di KUHP, tapi itu tidak lazim ternyata semacam itu. Itu kalau terdakwanya menerima vonis. Nah, kalau apakah Anda menerima vonis ya, kalau menerima vonis ya Anda bisa melakukan gerasi gitu, nggak perlu banding. Ini yang disebut di dalam teori drama sandiwara, ada yang namanya opsin. Opsin artinya di belakang layar tuh. Belakang layar itu biasanya kasakusuk, bisik-bisik yang nggak boleh terdengar oleh penonton. Itu caranya orang main sandiwara tuh. Lu begini. Tapi penonton nggak boleh dengar. Ini kok tiba-tiba bahkan diucapkan lewat mic. Udah minta maaf aja Jokowi. Kan kira-kira begitu kan. Jadi orang lagi, ini saya analisis dari segi teori teater ya, jangan dianggap lagi sama buzzer ini lagi bikin keonaran saya. Jadi selalu ada psikologi yang di bawah sadar, subconsciousness dari hakim, tiba-tiba terucap gitu kan. Dan mungkin dengan ekspresi yang udah minta maaf aja tuh. Jadi orang menganggap memang ini hakim disuruh oleh presiden itu untuk menghukum, tapi nanti hakim juga jadi moderator untuk minta maaf lah. Jadi lepas dari soal aturan hukum, kita bisa baca psikologi hakim. Nah ini yang sebetulnya jadi keonaran baru tanda petik di dalam masyarakat. Nah itu soal-soal beginian yang kemarin kita deteksi bahwa kalau permainan itu terlalu lama sebagai permainan ya, karena hukum mestinya bukan permainan, maka orang akhirnya tidak percaya lagi pada keputusan di dalam ruang sidang. Bahkan Habib Rizik bilang apa tadi sampai ketemu di pengadilan akhirat itu. Iya. Itu kan dan mungkin juga kalau untung dia bilang sampai ketemu di pengadilan akhirat itu, yaitu bagian keyakinan teologi orang yang mencari keadilan tuh. Karena gerasi yang paling tinggi itu adanya di akhirat itu. Untung dia nggak bilang sampai ketemu di pengadilan rakyat. Wah, itu bisa kena lagi itu. Dianggap makar lagi kan. Oke. Jadi ada pojok-pojok yang nggak terbaca oleh publik yang bisa kita analisis sebetulnya lewat FNN. Dan pengakuan dari pengacaranya yang menyaksikan ketika Habib Rizik Syihab menyalami dan mengucapkan itu, wajah hakim katanya pucat sih. Tapi saya tanya apakah hakimnya seorang Muslim? Iya, Muslim juga. Nah, sebagai seorang Muslim saya bisa memahami. Karena ucapan itu pasti kalau kita ini Muslim yang benar pasti sangat menggetarkan itu, Bung Rocky. Waduh, itu dan yang mengucapkan adalah Habib yang paham tentang akibat-akibat dari perbuatan di dunia dengan konsekuensi di akhirat. Tapi mungkin siapa tadi hakim pengacaranya mendapat semacam cara berpikir bahwa memang pengadilan kan pengacara mengikuti dari awal, lalu dia bisa baca psikologi hakim. Jadi dia pasti bisa bedakan antara hakim yang tadinya gagah perkasa di depan sidang, begitu diucapkan ketemu di akhirat berubah wajahnya. Nah psikologi itu dibandingkan oleh si pengacara, kok kemarin seperti malaikat pencabut nyawa, sekarang kok jadi pucat pasi itu seperti calon jenazah itu. Sebelum jadi jenazah kan biasanya pucat pasi itu karena darahnya mulai membeku.
Ini jadi nggak salah kalau ada orang kemudian menyimpulkan ini tiba-tiba kenapa hakim berubah profesi jadi broker permohonan ampun ya. Kan bukan hanya proyek, rupanya broker. Kita masuk lagi di dalam cara melihat hukum sebagai peralatan politik gitu. Dan semakin orang melihat fenomena hari ini itu mempertontonkan bahwa hakim itu adalah skrup dari kekuasaan tuh. Jadi hal-hal semacam itu. Apalagi hakim dengan dan kalau kita sambungkan lagi, memang hakim menginginkan minta maaf aja tuh. Bahkan yang dihukum 1 tahun pun yang 2 itu disuruh minta maaf, gerasi aja. Lo gerasi itu hanya berlaku minimal 2 tahun yang terbawa kalau hukuman yang hukuman 2 hari diminta gerasi pula tuh. Jadi ini kekacauan dan kita bisa baca itu kegelisahan dari hakim itu. Udah cepat-cepat minta maaf aja supaya tugas saya selesai. Mana ada orang dihukum 1 tahun ada gerasi, itu nggak ada dalam undang-undang. Gerasi kan 2 tahun minimal maksimum 2 tahun maka boleh minta gerasi. Jadi istilah gerasi pun hakim itu nggak lagi ngerti tuh. Dia anggap bahwa Pak Jokowi memang harus tunjukkan diri sebagai pemaaf. Maka sebaiknya hari ini juga supaya Pak Jokowi tampil ke publik dan I give you my benediction, bahasa asingnya tuh. Saya beri berkah dan saya beri maaf pada kalian. Ini soalnya tuh kekacauan di dalam cara kita melihat penegakan keadilan. Oke, tetap kan kemudian orang juga membanding-bandingkan. Nah, saya kebetulan ngobrol sama Anda ini. Anda kan pada waktu kasus Ratna Sarumpait jadi saksi ya, Bung Rocky ya. Dan pada waktu itu Ratna Sarumpait terbukti memang dia menyebarkan kabar bohong. Dan hukumannya juga tidak seberat Habib Rizik Syihab loh. Padahal Habib Rizik Syihab masih menjadi para praktisi hukum menganggap nggak ada sebenarnya kabar bohong yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Orang dia menyatakan badannya bugar sebelum ada hasil PCR. Kalau toh pun dia terbukti di PCR-nya dia COVID kan sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa tidak boleh status COVID seseorang dibuka ke publik. Iya, itu betul. Jadi dalam perbandingan ini hukuman ajaib ini kan ya dia mau berbohong itu hak dia karena dia mau menyembunyikan status dia tuh. Saya bilang saya nggak sakit. Saya nggak bisa dipaksa oleh hukum untuk menyatakan saya sakit. Apalagi dalam upaya melindungi keluarganya dan segala macam, maka dia spontan mengatakan saya sehat. Memang dia sehat waktu itu kan. Dan bahkan kalau tesnya positif, apa itu karena corona? Apa betul-betul corona? Kan itu cuma reaktif aja kan, dan bisa aja kena flu juga bisa positif. Jadi sebetulnya Habib memang bilang ya saya sehat. Ya tapi Anda sakit, iya tapi saya tidak merasa sakit. Kan itu maksudnya tuh, bukan menyembunyikan fakta. Kalaupun dia menyembunyikan itu bukan kesalahan pidana. Mungkin dia berbohong, itu secara moral berbohong. Tapi dia berbohong untuk tidak menimbulkan kepanikan. Bayangkan kalau pada waktu itu dia bilang saya sakit itu, dan ternyata benar atau ternyata tidak. Jadi ucapan itulah yang sebetulnya harus diperiksa. Dan motif dari istilahnya mens reanya secara subjektif mengatakan saya sehat, dan sampai sekarang nggak ada penyakit pada Habib Rizik kan. Jadi sekali lagi ini istilah keonaran ini dipakai dengan sengaja hanya untuk dihubungkan dengan kebohongan itu. Padahal keonaran itu bukan sesuatu yang berbahaya kalau tidak menimbulkan keresahan di dalam politik. Ini nggak ada keresahan dalam politik. Saya bikin onar tiap hari juga nggak ada keresahan, ngapain? Apa bahayanya? Yang bahaya adalah pemerintah sebetulnya merasa Habib Rizik kalau dia dibebaskan, tidak dihukum, maka Habib Rizik akan bikin keonaran sampai 2024. Jadi itu sebetulnya yang akan terjadi itu. Iya, ya. Dan kalau keonaran ini kan juga, apalagi kalau yang tadi Anda sebut tidak menimbulkan keonaran di publik, itu kan berarti terjadi keonaran personal gitu ya. Ada orang yang ditolak cintanya juga dia bisa onar tuh secara personal. Nah beginilah itu. Jadi kalau kita lihat istilah keonaran, kan dulu keonaran itu dengan maksud menentang pemerintah. Kan dulu begitu, asal-usul KUHP Belanda itu. Timbul keonaran, agar supaya pemerintah dijatuhkan oleh keonaran rakyat. Ini keonaran justru dibuat oleh pemerintah melalui akun abal-abal itu. Jadi bagaimana logiknya tuh betul-betul ini hakim nggak bisa baca sosiologi hukum dan nggak bisa tahu akibat politik dari istilah keonaran itu.
Nah ini sebetulnya jalan pikiran ini akhirnya dari Sabang sampai Merauke dimengerti oleh publik. Dan sekarang hakimnya yang justru, ya saya kasihan juga hakimnya kan akan dicatat oleh sejarah sebagai pembuat keonaran gitu. Karena Sabang sampai Merauke sekarang jadi onar gara-gara hakim suruh terdakwa minta maaf gitu. Itu ini gila nih negeri ini. Jadi kalau hakimnya, kalau Habib Rizik Sihab diadili oleh hakim, sekarang ini Majelis Hakim Habib Rizik Sihab diadili secara in absensia oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan seluruh rakyat meminta agar supaya hakim itu minta grasi aja pada Habib. Oke, kita melihat ini jadinya meskipun soal serius, jadinya lebih orang juga melihatnya lebih lucu-lucuan gitu ya. Dan saya kira fenomena semacam ini sudah lama gitu. Ketika pemerintah kelihatannya bertindak serius, tapi publik malah menganggapnya jadi semacam lucu-lucuan, Bung Rocky. Ya, publik tahu cara mengalihkan stres. Kalau dipikir terlalu berat juga, ntar daya tahan tubuh kita menurun. Karena stres bikin daya tahan menurun. Jadi sekali lagi ini corona ini jadi bahan penghukuman akhirnya tuh. Padahal kita tahu bahwa orang yang setiap hari saya mungkin seminggu 2 kali tes antigen terus menerus itu, dan teman yang lain juga lakukan hal yang sama itu, hanya untuk memastikan bahwa reaktif apa tidak tuh. Kalau reaktif nanti mesti ada pemeriksaan lanjutan tuh. Reaktif karena corona atau reaktif karena alergi atau reaktif karena otoimunnya terlalu tinggi atau reaktifnya karena flu, macam-macam. Kan nggak ada kepastian bahwa satu apalagi rapid test itu artinya corona tuh. Jadi kecerdasan publik mau coba ditipu oleh upaya untuk menghalangi Habib Rizik masuk di dalam percakapan politik lagi. Itu soalnya tuh. Iya. Ini orang tanpa tes juga, tanpa swab antigen, itu orang langsung reaktif nih terhadap keonaran ini. Dan itu yang reaktif seluruh Indonesia. Ya, itu banyak pejabat yang nanti kalau keputusan ini dipakai, banyak pejabat yang mesti tes anti stupid nantinya, bukan anti covid nantinya. Karena sekali lagi ini publik saya kira dalam 1 minggu ke depan ini masih upaya untuk mengolok-olok hakim. Jadi kan kalau di dalam pengadilan kena contempt of court kita nih, tapi kan ini kita ngomongnya di luar pengadilan untuk mengingatkan bahwa hakim itu disumpah untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri. Bahkan dia bisa abaikan fakta-fakta hukum kalau memang dia mau jalan lurus tuh. Karena fakta-fakta itu bisa juga di-create dan dia nggak punya kapasitas untuk membuktikan fakta-fakta itu. Sama tadi dengan disebut keonaran karena masuk di media sosial. Lo media sosialnya di-create untuk menghasilkan keonaran, untuk memojokkan Habib Rizik. Nah, hakim kan mestinya panggil seluruh pakar se-Asia Pasifik untuk melihat apa problemnya sebetulnya. Jadi itu sebetulnya perkara kita hari ini. Ya, dan sebenarnya kalau kita lihat secara kronologis juga jelas kok gitu, bahwa yang media sosial yang disebut terjadi keonaran tadi itu justru mengconditioning, justru mereka mencoba men-trigger keonaran. Tapi ternyata tidak terjadi keonaran, yang terjadi mereka onar di antara mereka sendiri. Tapi ini yang diambil kesimpulan oleh hakim. Sampai sekarang kalau kita lihat komentar-komentar di sosial media, buzzer yang sama yang membuat onar kasus Habib Rizik setahun lalu itu juga masih lakukan hal yang sama. Ada yang menganggap sebaiknya dihukum mati segala macam. Itu kan reaksi terhadap atau upaya untuk membuat keonaran baru, itu dengan memprovokasi, membentur-benturkan. Kenapa pasca putusan itu justru keonaran makin menjadi-jadi tuh? Karena buzzer-buzzer ini digaji sampai 2024. Jadi dia akan lakukan hal yang sama sampai 2024 berlalu. Seolah-olah kalau nggak ada Habib Rizik di dalam politik, maka kekuasaan akan langgeng gitu. Enggak, Habib Rizik ditahan apa nggak ditahan, rumus sosiologi yang akan menjelaskan kekuasaan ini berlanggeng apa enggak. Tapi tetap saya anggap bahwa nggak akan langgeng. Karena semakin terbuka pikiran publik bahwa ini adalah permainan. Oke, itu kalau proyek sampai 2024, kalau opsi 3 periode itu yang jalan, Bung Rocky. Tapi kalau opsinya penambahan 3 tahun, nah itu mungkin kontraknya perlu diperbarui lagi. Bahkan DPR sekarang juga udah nggak mikir itu penambahan 3 tahun, karena dia udah nggak mampu lagi membayangkan keadaan ekonomi
yang betul-betul udah ugal-ugalan, hancur di mana-mana, bahkan dalam 3 minggu ke depan itu. Kan sampai sekarang kita belum mendengar keterangan yang agak meneduhkan dari kekuasaan Sri Mulyani, Mahfud MD, bahkan Presiden sendiri itu nggak mau ngomong. Artinya mereka lagi rapat dan masing-masing akan minta mengusulkan, Pak Jokowi minta gerasi aja pada rakyat supaya Anda dimaafkan. Oke, Bung Rocky, saya ingin mengakhiri perbincangan kita pagi ini tidak dengan sampai jumpa di akhirat, tapi sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, jangan sebut sampai jumpa di pengadilan rakyat, nanti dianggap provokasi FNN. Yes. Siap. Nggak, itu nggak pernah diucapkan ya. Sampai jumpa di 7 poin. Yes. Oke, bye.